Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dalam keadaan baik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita bertemu lagi bersama Ibu Indri. Di sini kita akan membahas mengenai OTK keuangan, tepatnya materi penerimaan anggaran. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat minggu lalu kita telah membahas apa? Ya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai fungsi administrasi keuangan. Nah, fungsi administrasi keuangan itu untuk mengelola keuangan pada suatu instansi pemerintah, perusahaan, ataupun di sekolah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada penerimaan anggaran. Sebelum itu, siapkan dulu alat tulisnya dan juga jangan lupa untuk berdoa supaya materinya dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya di hari ini sampai ke depannya. Nah, sebelum itu Ibu akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa tujuan dari materi ini yaitu agar kalian dapat mengetahui apa saja itu penerimaan anggaran, bagaimana prosedur penerimaan anggaran, fungsi-fungsinya seperti apa, jenis-jenis penerimaan anggaran itu apa saja, dan juga kalian dapat mendokumentasikan penerimaan anggaran ini. Untuk penerimaan anggaran ini tidak hanya dipelajari di sekolah saja, tapi ini dapat bermanfaat bagi kalian di kehidupan sehari-hari. Karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita pasti akan membutuhkan anggaran dan menerima anggaran. Nah, baik. Ibu akan bahas poin-poin yang akan kita pelajari hari ini, yaitu ada pengertian sistem penerimaan anggaran, ada fungsi penerimaan anggaran, jenis-jenis penerimaan anggaran, prosedur penerimaan anggaran, dan juga pendokumentasian penerimaan anggaran. Nah, kita masuk kepada yang pertama, itu adalah pengertian anggaran. Nah, anggaran di sini merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit kesatuan atau moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Nah, sedangkan penerimaan anggaran adalah penerimaan operasi keuangan yang diusulkan untuk membiayai pengeluaran suatu organisasi dalam periode waktu tertentu. Nah, jadi penerimaan anggaran ini sumbernya bisa dari penjualan tunai, penjualan aktiva tetap, penerimaan pinjaman dari bank, setoran modal baru, ataupun dari hibah atau penerimaan lainnya. Nah, sekarang kita masuk kepada sistem penerimaan anggaran. Di sini ada 3 macam. Yang pertama, sistem penerimaan kas. Sistem penerimaan kas ini adalah kas yang diterima perusahaan, baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dapat segera digunakan dan berasal dari transaksi perusahaan maupun penjualan tunai atau pelunasan piutang atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas perusahaan. Seperti yang Ibu sebutkan sebelumnya, bisa dari penjualan tunai, penjualan aktiva tetap, penerimaan setoran modal baru, atau pinjaman dari bank seperti itu, ataupun juga dari misalnya hadiah atau investasi gitu. Nah, yang kedua ada sistem penerimaan kas dari penjualan tunai. Nah, pada sistem ini meliputi 2 hal. Yang pertama, penerimaan kas dalam bentuk tunai harus segera disetorkan kepada bank dalam jumlah yang penuh dengan cara melibatkan pihak lain selain kasir untuk melakukan internal check. Nah, jadi pada saat menyetorkan sejumlah uang kepada bank, kita tidak boleh sendiri, tapi harus ada pihak lain yang terlibat supaya menjadi saksi bahwa kita sebagai bendahara atau pemegang kas itu telah menyetorkan sejumlah uang kepada bank. Nah, pada tahap kedua, penerimaan kas dari penjualan tunai dilakukan melalui transaksi kartu kredit yang melibatkan bank penerbit kartu kredit dalam pencatatan penerimaan kasnya tersebut. Lalu yang ketiga ada sistem penerimaan kas dari piutang. Nah, pada sistem penerimaan kas dari piutang ini terdapat 2 hal juga. Yang pertama, debitur melakukan pembayaran dengan cek ataupun dengan cara pemindah bukuan melalui rekening bank dengan biliet giro. Nah, jadi dengan biliet giro atau giro biliet ini hanya dapat memindah bukukan sejumlah uang dari rekening pemberi kepada rekening penerima. Jadi penerima tidak bisa langsung mencairkan uangnya, jadi melainkan dia hanya dapat memindah bukukan. Nah, untuk mencairkan uangnya dia berarti menarik setelah uang yang dipindah bukukan itu masuk ke rekening kita. Nah, yang kedua, kas yang diterima dalam bentuk cek dari debitur harus segera disetorkan kepada bank dalam jumlah yang penuh agar uangnya dapat terjaga.
Nah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi-fungsi penerimaan anggaran. Nah, di sini ada fungsi anggaran secara umum. Yang pertama sebagai adanya perencanaan yang terpadu. Kenapa dikatakan sebagai perencanaan yang terpadu? Karena dengan adanya anggaran nanti kegiatan organisasi ini dapat terencana dengan jelas gitu, sudah ada panduannya. Lalu sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. Nah, anggaran ini merupakan pedoman kerja yang harus dilakukan agar kegiatan dan tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Lalu ada alat pengkoordinasian kerja, alat pengawasan kerja. Nah, di sini dikatakan sebagai alat pengawasan dalam setiap kegiatan karena dalam setiap kegiatan pekerjaan itu harus diawasi supaya terkendali dan berjalan dengan lancar dan tujuannya dapat tercapai dengan baik. Lalu sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Nah, di sini juga dikatakan sebagai alat evaluasi karena dengan adanya penerimaan anggaran atau anggaran ini dapat menjadi alat tolak ukur dan pertimbangan nilai keberhasilan realisasi kegiatan di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas atau anggaran. Yang pertama ada fungsi penjualan atau kasir atau sekretaris. Di sini dia berfungsi atau bertugas untuk membuat laporan penerimaan kas atau disingkat dengan LPK. Lalu yang kedua ada fungsi penagih. Nah, di sini dia berfungsi untuk menagih kepada debitur sejumlah piutang yang ada di debitur tersebut. Nah, dia mendapatkan data-datanya dari bagian penjualan atau bagian kasir atau bagian sekretaris. Lalu ada fungsi keuangan. Nah, di sini dia bertugas untuk menerima laporan penerimaan kas dan membuat laporan penjualan. Lalu yang keempat ada fungsi pimpinan. Fungsi pimpinan di sini untuk menerima laporan akhir dan mengecek keseluruhan kegiatan dari penerimaan anggaran tersebut. Lalu ada fungsi pemeriksa intern. Nah, di sini fungsi pemeriksa intern ini bertanggung jawab dalam melaksanakan perhitungan kas secara periodik. Selain itu juga dia dapat berkoordinasi dengan kita yang akan menyetorkan sejumlah uang kepada bank sebagai saksi bahwa kita telah menyetorkan sejumlah uang kepada bank tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis penerimaan anggaran. Nah, jenis-jenis penerimaan anggaran ini ada APBN dan juga APBD. Kalau APBN ini merupakan anggaran pendapatan dan belanja negara yang disetujui atau ditetapkan oleh DPR. Nah, digunakan untuk keperluan-keperluan kenegaraan dan juga bisa digunakan untuk membiayai keperluan daerah. Nah, sedangkan APBD ini dibuat oleh daerahnya masing-masing dengan berdasarkan peraturan daerah dan juga ketetapan dari DPRD. Nah, di sini APBN itu terdiri dari anggaran pendapatannya itu ada penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Yang penerimaan pajak ini seperti PPH atau pajak penghasilan, lalu ada pajak pertambahan nilai atau PPN, ada pajak bumi dan bangunan, pajak perolehan hak dan tanah dan bangunan atau bea cukai. Nah, kalau misalnya penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, ini biasanya seperti penerimaan dari sumber daya alam atau misalnya dari hasil pariwisata alam yang dikelola oleh negara. Lalu ada setoran laba BUMN atau misalnya juga dari hasil percetakan uang dan ada labanya masuk kepada pendapatan pemerintah. Lalu ada penerimaan pajak lainnya, bukan pajak lainnya. Nah, lalu ada anggaran belanja. Nah, pada anggaran belanja ini digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan juga pelaksanaan pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu ada pembiayaan. Nah, pembiayaan ini yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Selanjutnya APBD. Nah, APBD ini juga sama, terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Nah, pada anggaran pendapatan di daerah, ini terdiri dari pendapatan asli daerah atau PAD, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, atau pariwisata yang dikelola oleh daerah tersebut, dan juga pendapatan lain-lainnya. Lalu ada bagian dana pertimbangan. Nah, dana pertimbangan ini meliputi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Kalau dana alokasi umum ini seperti dana untuk pembangunan,
yang biasa diberikan dari pemerintah kepada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sedangkan dana alokasi khusus ini dana yang diberikan khusus untuk daerah yang masih berkaitan dengan keperluan negara. Misalnya, sekarang kan kita sedang menghadapi COVID-19. Nah, di Jakarta itu ada Wisma Atlet di Jakarta yang diperuntukkan untuk penyembuhan pasien COVID. Nah, itu ada dana khusus dari pemerintah untuk wilayah DKI Jakarta untuk operasional dari Wisma Atlet tersebut. Atau misalnya tahun 2018 atau tahun lalu ada di Palembang kita Asian Games. Nah, nanti di daerah tersebut misalnya memerlukan dana untuk keperluan Asian Games, misalnya membangun stadion untuk perlombaan dan sebagainya kayak gitu. Dan juga ada dana hibah dan dana darurat. Nah, untuk anggaran belanjanya ini digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah dan juga daerah. Lalu pembiayaannya ini sama seperti APBN, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Selanjutnya, ada prosedur penerimaan anggaran. Di sini ada yang pertama prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. Terdiri dari 6 tahap prosedurnya. Yang pertama, pembeli memesan langsung barang kepada bagian penjualan. Misalnya dia membeli komputer atau membeli laptop, seperti itu. Lalu tahap keduanya, nanti bagian kas menerima pembayaran dari pembeli. Jadi setelah pembeli itu memesan, nanti dia akan membayar kepada bagian penerimaan pembayaran. Setelah pembeli membayar, lalu bagian penjualan akan memerintahkan kepada bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Nah, tahapan keempat, bagian pengiriman akan menyerahkan barang kepada pembelinya. Lalu tahapan kelima, bagian kas akan menyetorkan kas yang diterima kepada bank. Nah, tahapan keenam, nanti bagian jurnal mencatat penerimaan kas dalam jurnal penerimaan kas. Lalu yang kedua ada prosedur penerimaan kas dari piutang. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, bagian sekretaris membuat daftar surat pemberitahuan atas cek dana transfer yang diterima dari debitur baik secara langsung maupun melalui bank. Nah, tahapan kedua, nanti bagian piutang setelah menerima daftar pemberitahuan, ia akan menerima juga surat pemberitahuan beserta daftar pemberitahuan dari bagian sekretaris lalu dicatat dalam kartu piutang. Nah, tahapan ketiga, bagian kas menerima daftar surat pemberitahuan bersama dengan cek dan bagian sekretaris, kemudian membuat bukti setoran kepada bank. Lalu tahap terakhir, bagian jurnal menerima bukti setoran bank dan daftar surat pemberitahuan, serta melakukan pencatatan dalam buku jurnal penerimaan kas. Nah, yang di sini ketiga ada prosedur pencatatan transaksi penerimaan kas dari bank. Yang pertama, setiap penerimaan kas dibuatkan bukti kas masuknya. Nah, jadi setiap penerimaan kas itu harus dibuatkan bukti kas masuk. Ini sebagai pencatatan bahwa kita telah menerima sejumlah uang atau kas kepada perusahaan. Lalu yang kedua, bukti kas masuk dilampirkan dengan bukti pendukungnya seperti kwitansi, cek, nota, faktur penjualan, bukti pembelian, dan lain-lainnya. Kemudian dicatat ke dalam penerimaan kas atau jurnal kas masuk. Lalu tahap ketiga, jika uangnya sudah dirasa cukup besar, maka nanti bagian sekretaris atau bagian penerimaan kas itu akan menyetorkan sejumlah uangnya kepada bank. Nah, sebagai bukti bahwa dia telah menyetorkan uang kepada bank, nanti dia akan menerima slip setoran dari bank yang bersangkutan. Dari dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, ada 3. Ada data pembayaran, laporan penerimaan kas, dan laporan penjualan tunai. Pada data pembayaran, ini ada contoh dari data pembayaran dari penjualan tunai. Ini contoh format dari kwitansi, dan yang bawahnya itu merupakan dokumen-dokumen pembayaran yang dilakukan oleh pembeli. Nah, jadi pembayaran secara tunai itu bisa dengan bukti transaksinya, bisa dengan nota, kwitansi, faktur, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada laporan penerimaan kas. Ini contoh format laporan penerimaan kas. Nah, yang biasanya itu terdiri dari periodenya, tanggalnya, nomor transaksi, keterangan. Keterangan ini merupakan
rincian dari penjualan tunai tersebut. Lalu ada jumlah dan saldo. Sedangkan pada saldo ini, jumlahnya semakin bertambah seiringan dengan jumlah dari transaksinya. Yang ketiga ada laporan penjualan tunai. Di sini dokumennya bisa kalian lihat contohnya seperti ini. Hampir sama, yang penting ada tanggal, nomor transaksi, keterangan, jumlah, dan saldo, laba, dan lain-lainnya. Lalu kita masuk ke dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Yang pertama, ada surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ini dibuat oleh debitur untuk memberitahukan maksud pembayaran yang dilakukan dan biasanya berupa tembusan bukti kas keluar atau BKK oleh debitur, lalu diserahkan dengan ceknya. Yang kedua ada daftar surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan ini merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Nah, daftar ini berasal dari surat-surat pemberitahuan yang masuk ke perusahaan kita, dari debitur tentunya untuk membayar utang piutangnya. Yang ketiga ada bukti setoran dari bank. Nah, ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas dari diterimanya piutang ke bank. Lalu yang keempat ada kwitansi. Kwitansi ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi debitur untuk yang telah melakukan pembayaran uang kepada mereka. Nah, ini di bawah ada contoh bukti format bukti setoran dan juga kwitansi. Kwitansi ini formatnya bisa banyak ya, nggak hanya ini aja, tergantung pada perusahaannya. Ada yang dia membuat kwitansi sendiri, ataupun ada kwitansi yang biasa dijual di pasaran atau di toko-toko. Banyaknya warnanya, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau atau biru kalau kwitansi yang format biasa seperti ini, tapi intinya sama saja. Lalu ada catatan yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang. Terdiri dari dua catatan. Yang pertama, buku besar piutang. Ini contohnya. Nah, di buku besar piutang ini berisikan rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debitur. Lalu yang kedua ada jurnal penerimaan kas. Di sini ada contohnya juga ya, bisa kalian lihat. Nah, jurnal penerimaan kas ini digunakan untuk mencatat adanya penerimaan kas yang berasal dari pelunasan para debitur. Formatnya seperti ini. Kalau buku besar tadi dari setiap debitur, kalau jurnal penerimaan kas ini semuanya keseluruhan. Formatnya terdiri dari tanggal, nomor bukti, keterangan, ref, kas yang masuk ke dalam debit, potongan penjualan debit, piutang dagang kredit, penjualan kredit, serba-serbinya juga masuk ke dalam kredit. Lalu ada prosedur pencatatan transaksi penerimaan kas dari bank. Ini sudah Ibu jelaskan juga minggu lalu ya. Ibu ingatkan kembali. Yang pertama, setiap penerimaan kas dibuatkan bukti kas masuknya atau BKM. Kemudian BKM tersebut dilampirkan dengan bukti pendukung seperti kwitansi, nota, faktur penjualan, dan lain-lain. Kemudian dicatat ke dalam penerimaan kas atau jurnal kas masuk. Nah, setelah itu jika uangnya sudah dirasa cukup besar, maka nanti bagian kasir akan segera menyetorkan uang tersebut kepada bank. Sebagai bukti bahwa kasir tersebut telah menyetorkan uang kepada bank, kasir akan menerima slip setoran dari bank yang bersangkutan. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh bagaimana membuat bukti transaksi penerimaan kas dari bank. Di sini Ibu punya contoh soalnya. Yang pertama, pada tanggal 31 Juli 2020, PT Abadi Jaya Jakarta mempunyai saldo kas sebesar 50 juta rupiah di Bank Negara Indonesia dengan rekening nomor 30.1789.46. Nah, nama perusahaan kita bisa diingat ya, PT Abadi Jaya Jakarta. Lalu transaksi kedua pada tanggal 20 Agustus 2020, perusahaan kita atau PT Abadi Jaya Jakarta menerima pelunasan piutang dari toko Takwa Jakarta Selatan. Nah, ini toko yang mempunyai piutang atau mempunyai utang kepada kita sebesar 40 juta rupiah atas faktur nomor 040 FK 07 11
tertanggal 27 Juli 2020 dengan cek nomor XL 0040 tertanggal 20 Agustus 2020. Kemudian penerimaan pelunasan piutang tersebut dibuatkan bukti kas masuk atau BKM oleh perusahaan kita. Nah, kita masuk kepada proses pencatatannya. Yang pertama, penerima pelunasan piutang dibuatkan bukti kas masuk oleh perusahaan kita sebagai berikut. Nah, bisa dilihat di sini formatnya. Yang paling atas itu ada KOP atau alamat perusahaan kita, PT Abadi Jaya, dengan alamat di Jalan Mangga 2, nomor 65 Jakarta. Kemudian pada tabel yang atas diisikan bukti kas masuk dan cek. Bukti kas masuk terdiri dari nomor dan tanggalnya. Kemudian ceknya juga diisikan nomor dan tanggalnya. Setelah itu formatnya ada tulisan bukti kas masuk. Diterima dari toko takwa. Toko takwa ini yang mempunyai utang kepada perusahaan kita. Nah, jumlah utangnya itu sebesar 40 juta rupiah. Kemudian terbilangnya dituliskan 40 juta rupiah. Kalau tadi pada jumlah diisikan nominal, kalau pada terbilang dituliskan ejaannya 40 juta rupiah. Kemudian keterangan transaksinya diisi dengan pelunasan piutang atas faktur nomor 040-FK-07-11 tertanggal 27 Juli 2020. Jadi keterangannya diisi dengan nomor faktur dan tanggalnya. Kemudian ada tabel nomor akun debit dan kredit. Nah, pada debit dan kredit ini jumlah akhirnya nanti harus balance. Nah, kan masuk tuh debit sebesar 40 juta rupiah, kreditnya itu merupakan 40 juta rupiah. Nanti disetujui oleh perusahaan, dibukukan oleh bagian keuangan dan diterima oleh bagian penerimaan atau bagian penjualan atau juga sekretaris. Lalu tahap kedua, berdasarkan bukti kas masuk yang telah kita buat sebelumnya, dilampirkan kopi faktur dan kopi cek, kemudian dicatat ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, contoh format bukti jurnal penerimaan kasnya seperti ini. Yang pertama ditulis dulu jurnal penerimaan kas, bulannya diisi sesuai dengan tanggal dan tahun yang sedang dilaksanakan. Kemudian formatnya ada tanggal, nomor BKM, keterangan, ref, debit, dan kredit. Nah, ini bersama seperti yang di bukti kas masuk tadi. Tanggalnya tanggal 20 Agustus 2020, nomor BKM-nya tanggal 1/8/2020. Kemudian keterangannya ini diisi dengan keterangan nama-nama toko atau kegiatan dari penerimaan kas yang kita terima. Lalu debit dan kreditnya diisi 40 juta karena tadi kita menerima piutang sebesar 40 juta rupiah. Langkah ketiga, kasir menyetorkan uang kas kepada bank. Nah, sebagai bukti telah menyetorkan uang kas kepada bank, maka nanti akan diterima slip setoran dari bank sebagai berikut. Ini contoh sederhana dari slip setoran dari bank. Nanti mungkin formatnya menyesuaikan dengan slip setoran dari bank itu masing-masing. Ini contohnya diterima dari PT Abadi Jaya atau perusahaan kita dengan nomor tabungan 30.1789.46. Nah, pokoknya ini 40 juta rupiah. Direkturnya Dr. Ali, kasirnya Wahyu, bagian akuntansinya ada Aceng. Nah, ini terima setoran dari bank. Langkah keempat, setoran dari bank PT Abadi Jaya tersebut oleh bank dibuatkan rekening korannya dengan format sebagai berikut. Tanggal kita melakukan setornya tanggal 20 bulan 8 2020. Sandinya ini ada di bawah kode kodenya. Karena ini merupakan setoran tunai, jadi diisi nomor 1. Lalu mutasinya ini merupakan kredit sebesar 40 juta rupiah. Nah, saldo tadi kan di soal ada tuh. Saldo awal perusahaan kita itu adalah 50 juta rupiah. Ditambah dengan kreditnya itu 40 juta rupiah menjadi 90 juta rupiah. Nah, sampai di situ merupakan tahapan dari prosedur pencatatan transaksi penerimaan kas dari bank. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita akan masuk kepada bukti-bukti tanda penerimaan uang. Nah, bukti-bukti tanda penerimaan uang ini ada beberapa macam bukti. Yang pertama, ada surat pemberitahuan.
Surat pemberitahuan ini merupakan surat yang berisikan pemberitahuan mengenai tujuan pembayaran yang dilakukan oleh debitur. Nah, surat pemberitahuan ini dibuat oleh debitur, kemudian diterima oleh bagian sekretaris perusahaan kita. Nah, setelah itu akan diserahkan kepada bagian kasir. Ini merupakan contoh surat pemberitahuan dari PT Jujur Mujur yang merupakan perusahaan yang telah membeli produk kepada perusahaan kita. Nah, dia mengirimkan surat pemberitahuan sebagai berikut. Di sini ada kop suratnya, lalu ada nomor lampiran perihalnya, dan juga tanggal pembuatan surat. Nah, ini ada alamat. Alamat ini merupakan alamat perusahaan kita. Sebagai contohnya, nama perusahaan kita PT Mandiri. Nah, di sini ada suratnya berisikan bersama dengan ini kami memberitahu bahwa hutang kami sebesar 55 juta. Nah, jadi hutang dari perusahaan PT Jujur Mujur ini sebesar 55 juta dengan nomor faktur 0023-I-2013 dengan tanggal 2 Januari 2013. Nah, ini merupakan contohnya ya. Lalu mereka akan menyerahkan selembar cek nomor 000675 senilai 55 juta untuk membayar hutang mereka tersebut. Selanjutnya ada cek. Nah, ini merupakan contoh cek dari pembayaran hutang tersebut. Nah, cek ini dari debitur diterima oleh bagian sekretaris, kemudian diserahkan kepada bagian kasir bersamaan dengan surat pemberitahuan tadi. Nah, setelah cek ada juga register kas dan pita register kas, seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini merupakan contoh dari register kas. Pada bagian kasa memasukkan cek dari bagian sekretaris ke register kas dan menghasilkan pita register kas seperti berikut ini. Selanjutnya pada bukti penerimaan kas uang ada faktur penjualan kredit. Nah, faktur penjualan kredit ini nanti diterima dari bagian kasir, menerima faktur penjualan kredit dari bagian order atau penjualan via pembeli. Kemudian ada contoh faktur penjualan tunai. Bagian kasa memberikan cap lunas faktur penjualan yang diterima dari pembeli. Nah, jadi penjualan tunai ini diberikan cap lunas oleh kasa atau kasir. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ada dari PT Mandiri, perusahaan kita, alamatnya. Nah, ini untuk perusahaan PT Jujur Mujur tadi yang telah membayarkan sejumlah uang sebesar 55 juta kepada perusahaan kita untuk membayar 7 buah TV dengan harga satunya 5 juta, totalnya 35 juta, lalu 15 buah M-Compo Nusantara dengan harga satuannya 1 juta, totalnya 15 juta rupiah. Nah, kemudian ini jumlahnya 50 juta. Nah, di sini kan ada PPN atau pajak penghasilannya sebesar 10%. 10% dari 50 juta adalah 5 juta, sehingga jumlah yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut adalah 55 juta. Nah, bisa dilihat juga di atas bagian sini ada tanggal, nomor faktur, syarat penyerahan, dan juga syarat pembayaran. Ada 2/10 dikurangi N/30. Nah, ini juga sama faktur penjualan tunainya. Hampir sama formatnya dengan faktur penjualan kredit. Kemudian ada bukti setoran uang. Nah, bukti setoran uang ini dari bagian kasa menyetorkan uang ke bank dan meminta bukti setoran yang sudah ditandatangani oleh pejabat bank. Nah, kemudian bukti setoran bank ini diserahkan ke bagian piutang. Nah, ini contoh bukti setoran bank. Misalnya nama banknya Bank Syariah Benar. Alamatnya Jalan Bahagia nomor 17 Bandung. Ini tanggal 2 Februari 2013. Nah, ini contohnya. Tadi jumlah itu sebesar 55 juta. Lalu ada bukti kas masuk. Nah, dari tanda-tanda penerimaan kas ini dibuatkan juga bukti kas masuknya oleh perusahaan kita untuk disimpan juga di perusahaan kita. Nah, bukti kas masuk ini nanti bagian piutang membuat bukti kas sebanyak 2 lembar. Kemudian bukti kas tersebut diserahkan kepada bagian jurnal buku besar dan bagian laporan.
Ini contoh format bukti kas masuknya, diterima dari PT Jujur Mundur. Jumlahnya sebesar 55 juta rupiah dengan keterangan rincian pembeliannya, pajak, dan jumlah yang harus dibayarkan. Nah, sampai di sini materi kita hari ini. Semoga bisa kalian pahami dan dimengerti dan kalian dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Jika ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan, boleh silakan langsung bertanya kepada Ibu melalui WA langsung ya. Nah, untuk agar kalian dapat lebih memahami lagi materi yang telah kita pelajari hari ini, coba kalian buka modul OTK Keuangan yang Ibu kirimkan minggu lalu. Di sana ada latihan soal praktek halaman 21. Ada 2 soal, coba dikerjakan. Nanti dikumpulkan kepada Ibu ya. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga kalian sehat selalu, tetap jaga kesehatan, dan juga dikerjakan semua tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Ikuti panduannya dan baca dulu modulnya supaya lebih paham lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.